البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terlewat kita telah membahas di dalam babul wudu, ya, di kitab Thaharah tentang untuk kita menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu di antaranya adalah khalil baina asabi, menyela-nyela di antara jari jemari. Ya, menyela-nyela di antara jari jemari. Disebutkan oleh para ulama, menyela-nyela itu adalah mustahab, disukai. Yang wajib adalah apa? Sampainya air ke sela-sela itu. Kalau sudah sampai sudah cukup. Ya, adapun menyela-nyela itu adalah disukai, sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Demikian juga untuk istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Ketika apa? Ketika berwudu, kecuali ketika kita berpuasa. Dan di sini ucapan yang benar bahwa balik fil istinsyaq, bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung itu adalah sunnah, ya, itu adalah sunnah. Al-mubalaghah fil istinsyaq itu adalah mustahab, disukai. Kenapa seperti itu? Kenapa digiring kepada itu disukai saja, tidak wajib, walaupun di sini menggunakan perintah fil amr? Jawabannya adalah subhanallah Imam As-Sunani wa dalla ala anal mubalaghah laysat wajibah itlau kanat wajibah la wajaba alai tahri. Kalau itu wajib, niscaya akan terus menerus. Ternyata ketika berpuasa tidak. Menunjukkan bahwa bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung itu adalah disukai saja, tidak wajib. Kalau dalam keadaan berpuasa maka tidak bersungguh-sungguh memasukkan air sampai ke dalam sekali. Kemudian berikutnya hadis nomor 37. Hadis ini lemah. Di situ ada Amir bin Syakik. Tetapi ada penguat yang lain dari hadis Abu Umamah, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi hadis ini adalah Hasan li ghairihi. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Beliau menyela-nyela lihyahnya, jenggotnya ketika wudu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lihyahnya bagaimana? Jenggotnya beliau lebat. Jenggotnya Nabi adalah lebat. Demikian disebutkan. Oleh karena itu orang yang mengatakan semakin lebat jenggotnya berarti semakin dungu, ini menyelisihi syariat Allah musta'an. Sampai demikian mereka mengatakan. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Sahih Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan di sini tadi kita katakan adalah hasan. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa seseorang apabila mempunyai lihyah, jenggot yang dia itu tebal demikian, maka disebutkan untuk menyela-nyela. Ada di sini permasalahan isalul ma ila batin lihyah, sampainya air ke dalam jenggot, ini untuk laki-laki. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Nawawi. Adapun kalau dia itu kasifah, kalau jenggotnya itu tebal, maka wajib untuk ghusl dhahir. Ya, ghusl dhahiriha. Wajib untuk apa? Mencuci luar saja. Bila khilaf, tidak ada perselisihan. Ya. Dan tidak wajib mencuci dalamnya, tidak wajib. Demikian juga tidak apa? Basyarah tahtahu. Kulit yang ada di bawahnya. Paham ya? Ini ketika apa? Ketika wudu, ketika berwudu. Ya, ini demikian. Adapun di dalam mandi, maka itu adalah wajib. Ketika mandi, perlu diingat, baik dia itu jenggotnya tebal atau jenggotnya tidak tebal, maka wajib untuk air itu masuk ke dalam apa? Ke dalam kulit. Ya, demikian. Li'anal ghusl yajibu bihi ghusl jamil jasad, karena namanya mandi itu wajib mencuci semua anggota badan kita itu. Kulitnya harus kena. Demikian juga lihyah masuk di situ. Ya, ini kulit yang ada di dalamnya itu. Ya, ini demikian. Adapun kalau kemudian lihyahnya itu adalah khafifah, yang dia itu sedikit seperti kita kebanyakan, ya. Wa qad dzakarna anna madhhabana anu yajibu ghusl lihyah al-khafifah wal basyarah tahtaha. Subhanallah Imam Nawawi, wajib orang yang jenggotnya itu tidak tebal untuk mencuci
ya, lehyahnya itu. Ghusl lihyah al-khafifah. Wal basyarah, demikian juga kulit yang di bawahnya. Jadi kulit yang di bawahnya ini hendaknya kena air. Kalau dia itu tidak tebal. Jadi demikian disebutkan. Namun kalau dia itu tebal tadi kita sebutkan. Disebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Sudah ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Nabi berwudu wa gharafa ghurfatan wa ghasala biha wajhahu. Beliau mencuci wajahnya. Wa bi ghurfatin wahidah la yasilul ma' ila ma tahta sya' ma'a kathafati lihyah. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya adalah tebal. Kalau itu adalah tebal dengan satu, yaitu dengan satu ghurfah, dengan satu cidukan tangan itu, niscaya tidak akan masuk ke kulit. Ya, karena Karena beliau jenggotnya tebal. Berarti menunjukkan kalau tebal cukup luar saja dan menyela-nyela. Demikian. Sudah kita sebutkan tadi bila khilaf ucapan Imam Nawawi. Adapun kalau dia adalah tidak tebal maka wajib. Lalu bagaimana dobit ukurannya itu tebal tidak? Sebutkan ada beberapa pendapat. Yang benar adalah anna ma sataral basyarah anin nadir fi majlis takhatub fa huwa katsir. Tebal itu apa yang menutup kulit basyarah ala nadir bagi orang yang melihat ketika berbincang-bincang. Ya, kelihatan ketika berbincang-bincang enggak kelihatan di dalamnya kulitnya itu berarti tebal gitu. Ini demikian definisinya. Kemudian berikutnya hadis nomor 38. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Perlu kita untuk menyebutkan dari sisi sahih atau dhaif karena dari situ apa? Dari situ kita membangun pendapat kita. Ya, oleh karena itu sebagian ulama yang kemudian lemah dalam hal pensohihan ataupun pendhaifan, oleh karena itu penting ilmu mustalah itu minimal kita bisa mempelajari pendapat para ulama. Sehingga mereka membangun pendapatnya di atas hadis yang dhaif. Ya, demikian. Jadi penting kita menyebutkan ini hadis sahih atau dhaif, minimal kita menyebutkan pendapat para ulama. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulutsai mud. Beliau didatangkan, ya ini diberikan 2/3 mud. Mud itu ya adalah 2 telapak tangan kita itu. Itu mud. Kalau 1 sok itu 4 kali mud. Di sini Nabi 2/3 mud. Mungkin sekitar 1 gelas, sekitar itu. Beliau diberikan 2/3 mud. Ja'ala yadlubu diraihi. Beliau menjadikan menggosok-gosok diraihi, hastanya itu, hasta. Ya, di bawahnya siku itu. Beliau menggosok. Akhraja Ahmad wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Di sini sahih. Disebutkan oleh Imam Sunani di Subul Salam, fasulusul mud, 2/3 mud ini, 1 gelas tadi kita sebutkan kira-kira, itu adalah paling sedikit air yang pernah digunakan Nabi. Yang diriwayatkan dalam hadis. Jadi hadis yang sahih ya, paling sedikitnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu itu 2/3 mud ini. Ya, yang lainnya kurang dari ini dan sebagainya itu dhaif. Ya, bukan berarti batasan paling sedikitnya Nabi ini, tetapi secara umum ya demikian. Nabi berwudu. Dalam artian paling sedikitnya adalah ini yang pernah diriwayatkan. 1 gelas. Bisa enggak kita berwudu dengan itu? Wallahu a'lam. Ya, 2/3 mud tadi. Di sini ada beberapa permasalahan, yakni hukum menggosok anggota tubuh ketika berwudu. Semua Imam Nawawi wattafaqal jumhur ulama itu bersepakat ala annahu yakfi bi ghusl al-a'dha' bil wudu' wal ghusl jarayanul ma' al-a'dha'. Cukup ya ketika mencuci anggota badan itu ketika berwudu, jarayanul ma', air itu mengalir, cukup. Mengalir saja cukup. Lalu bagaimana menggosok? Wal yustarat adal, dan menggosok itu tidak disyaratkan, berarti disukai saja. Ya, demikian. Wala khilaf fi istihbabih, dan tidak ada perselisihan itu disukai. Menggosok tangan, demikian juga kaki, itu sunnah, bukan wajib. Karena apa? Karena syaratnya itu mengalirnya air saja. Air itu ya ini terkena air di situ. Demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 39. Wa anhu, masih dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu.
lafaz ini dibicarakan. Ya, tentang masalah apa? Tentang masalah yang kita perhatikan banyak di Indonesia. Yakni memisahkan antara air yang digunakan untuk kepala dan apa? Untuk telinga. Ya enggak kita perhatikan. Ini dalilnya. Ini mereka, yakni Imam Syafi'i berpendapat demikian juga yang disebutkan di sini Imam Malik, ya, bahwa itu apa? Dengan kepala dulu. Kepala, ya, kemudian ambil air lagi untuk apa? Telinga. Sedangkan kita bagaimana? Nanti akan disebutkan, yaitu kepala terus kemudian langsung telinga, tidak mengambil air lagi. Hadis inilah pedoman mereka. Disebutkan di sini hadis ini, lafaz ini, ya, kita bicarakan ini adalah syadz, nyeleneh, ya, karena menyelisihi 6 orang. 3 orang lawan 6. Dihukumi yang 3 itu syadz. Apa itu? Bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi, mengambil untuk kedua telinganya. Ya, kita perhatikan dilakukan di Indonesia banyak. Mengambil untuk kedua telinganya air ghairal ma alladhi akhadhahu li ra'sihi. Air selain dari air yang digunakan, ya, untuk kepalanya. Demikian. Ini beliau mengambil untuk telinganya air selain air yang digunakan untuk kepalanya. Ya kan, demikian kita perhatikan. Kepala dulu, rambutnya itu, kemudian ngambil air lagi untuk telinga. Hadisnya adalah ini. Akhrajahu Al-Baihaqi. Semua Imam Al-Baihaqi. Ternyata mereka ini pendapat mereka. Kita sebutkan di sini ucapan Syekh Albani di dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah bahwa Haitsam bin Kharijah, kemudian Ibnu Miklas, kemudian Harmalah bin Yahya, ya, menyelisih 3 orang, yaitu Ibnu Ma'ruf, Ibnu Sa'id Al-Aili, demikian juga Abu Thahir. Ditambah 3 lagi, Hajjaj bin Ibrahim, kemudian Ibnu Ahi Ibnu Wahab. Ya, demikian. Kemudian Al-Asraq. Demikian disebutkan. Ya, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Jadi menyelisih itu. Demikian juga Suraij bin Nu'man. Jadi 3 yang terakhir adalah Hajjaj bin Ibrahim, kemudian Ibnu Ahi Ibnu Wahab, kemudian Suraij bin Nu'man. 3 lawan 6. Disebutkan dalam ilmu hadis, maka seperti ini dikatakan syadz. Dikatakan yang 3 itu dikatakan dia menyelisihi atau nyeleneh. Adapun yang benar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim setelahnya, wa huwa inda Muslim min hadzal wajh bil lafz. Ini Ibnu Hajar mengatakan itu ada di dalam Sahih Muslim dari sisi ini dengan lafaz, ya, kalau ini benar riwayat Imam Muslim, yaitu apa? Wa masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya bima'in, dengan air, ghairu fadl yadayhi, bukan dari sisa tangannya. Jelas mengusap air, yang mengusap rambut yang ada di kepala itu bukan dari sisa air yang ada di tangan. Setelah tangan kan kepala. Kita kan demikian. Setelah tangan selesai. Kemudian kita tidak mengambil air dari tangan itu, sisanya itu, istilah mereka air musta'mal itu untuk kepala, tidak. Jadi bagaimana? Yang benar ini riwayat Imam Muslim. Tangan selesai, ya, kemudian untuk kepala, ya, kepala, kemudian apa? Kemudian telinga, langsung. Demikian. Karena riwayat yang tadi kita sebutkan, riwayat Imam Baihaqi itu adalah syadz. Itulah yang menjadi pedoman mereka. Dari sini kita bisa memahami terjadinya khilaf para ulama adalah berkaitan tentang apa hadis itu dhaif atau tidak. Adapun pendapat kita adalah hadis yang telah lewat, hadis Abdullah bin Amr ibn As, ya. Kalau di sini disebutkan di halaman 153. Hadis yang telah lewat juga kita baca. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Sebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bi ra'si wa atqala isbahi as-sabbahataini fi udunaihi. Itu telah lewat. Mengusap untuk kepalanya, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam dan jari ibu jarinya di luar telinga ini. Itu sudah kita, pedoman kita itu. Yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hadis ini. Adapun mereka menggunakan tadi, ya, dan itu adalah syadzah. Demikian. Tetapi semua ini apa? Semua ini sah, kita sudah sebutkan, ya, sah. Cuma kita kan yang melaksanakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian tentang permasalahan ini. Ya, tentang permasalahan
Apakah kita mengambil air lagi untuk telinga? Jawabannya tidak. Ini apa yang kita gunakan di kepala itu, itulah yang kita gunakan untuk telinga. Airnya itu tidak perlu mengambil hadis tadi. Tidak perlu mengambil air lagi. Wallahu a'lam. Di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka